Drama kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo tetap berlanjut. Meskipun ijazah asli telah ditunjukkan oleh penyidik kepada Roy Suryo CS, namun ia tak bergeming dan yakin ada rekayasa pada ijazah yang ditunjukkan. Roy Suryo menilai ijazah Joko Widodo yang ditunjukkan polisi pada gelar perkara khusus berbeda format dengan ijazah yang terbit pada tahun 1985 dari UGM. Jadi insya Allah hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah. Tidak bergeser 1 mili pun. Ya, bahkan sampai the last minute, kami akhirnya sama seperti klaster 1 tadi, dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli katanya, ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer. Saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog dulu. Saya memotret sejak zaman film seluloid. Dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang foto. Saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai fixer, kita pakai pengembang, film itu dicuci, kemudian dicetak, kemudian kertas film apa. Dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Di sisi lain, kubu Jokowi berharap gelar perkara khusus yang telah dilakukan bisa memenuhi keraguan kubu Roy Suryo. Apalagi, ijazah Jokowi sudah ditunjukkan dalam gelar perkara khusus. Highlight dari gelar perkara tersebut sebenarnya adalah telah ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kepada peserta gelar, khususnya para tersangka dan kuasa hukumnya. Jadi ini yang patut mungkin kita highlight juga, bahwa semua pertanyaan yang mungkin mereka punya selama ini telah terjawab. Secara clear sudah dilihat semua ijazahnya, dari ijazah SMA dan juga ijazah kuliah S1 Pak Jokowi. Jadi saya rasa tidak perlu ada lagi keraguan apapun ataupun kesulitan mengenai penyidikan perkara ini. Sehingga harapan kami penyidikan akan jauh lebih mudah dilakukan, sehingga ini dapat segera dilimpahkan dan akan dilakukan pemeriksaan di persidangan nantinya. Tak puas dengan ijazah yang ditunjukkan, kubu Roy Suryo menuntut verifikasi dilakukan untuk menguji keaslian ijazah Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Berikutnya pemirsa, polisi jerat Adimas Firdaus atau yang dikenal dengan nama Resbob dengan Undang-Undang ITE akibat ujaran kebencian yang bikin heboh disampaikannya di media sosial beberapa waktu yang lalu ya. Resbob pun terancam hukuman penjara hingga 6 tahun lamanya. Ya, ini dia Resbob. Kita lihat tertunduk lesu. Nama lengkapnya ternyata Adimas Firdaus yang kerap dikenal Resbob di media sosial mengenakan baju tahanan. Resbob sebelumnya buron setelah menyampaikan ujaran kebencian di media sosial terhadap suku Sunda. Resbob juga sempat melakukan pelarian. Ternyata melarikan diri pemirsa hingga ke Jawa Timur. Sebelum akhirnya ditangkap petugas gabungan. Ini adalah barang-barang bukti yang ditunjukkan, di mana Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan menyampaikan statusnya kini telah resmi naik jadi tersangka. Jeratan hukumnya adalah Undang-Undang ITE, ancamannya 6 tahun penjara. Yang bersangkutan akan kita kenakan Undang-Undang ITE, yaitu pasal 28, dan kita juntokan beberapa pasal yang ancaman hukumannya salah satunya 6 tahun. Ya, kita akan proses, dan ini menjadi pembelajaran buat kita semua untuk kita lebih bijak lagi dalam berkomunikasi menggunakan medsos dan sebagainya. Hindari perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti hati masyarakat lain, hindari ujaran-ujaran kebencian. Ya, sebelumnya Resbob
Muhammad Dimas Firdaus diduga menghina suku tertentu saat live streaming dan tayangan itu mendapat kecaman dari warganet viral di media sosial. Kata-kata hari ini, Bob. Inilah potongan rekaman video live streaming influencer bernama Muhammad Dimas Firdaus alias Resbob. Dalam video yang viral ini, Resbob mengucapkan kata-kata bermuatan sara terhadap suku Sunda serta supporter sepak bola. Bahkan, si perekam video juga menertawakan hinaan tersebut. Ucapan Resbob sontak menuai kecaman dari warganet, termasuk Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan yang geram dengan kalimat provokatif Resbob. Saya terus terang, saya sebagai seorang yang terlahir dari suku Sunda, saya merasa sangat terhina, saya sangat marah. Saya berharap kepolisian segera menangkap orang tersebut karena ini sudah sara. Ini bisa memecah belah kesatuan bangsa. Meski telah membuat video klarifikasi permintaan maaf, namun Resbob tetap ditangkap oleh polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya sudahlah ya, soal Resbob kita lupakan. Kita sekarang fokus terhadap persoalan-persoalan di negeri ini yang lebih penting ya. Pemirsa, berpotensi merugikan buruh tolak penetapan upah minimum provinsi 2026. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Prime. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari Tutup terpal. Terpal warna biru menutup tumpukan sampah. Dan kami dengar infonya juga disemprot disinfektan. Supaya tidak tercium bau menyengat hingga beberapa puluh meter dari lokasi. Bau busuk tercium karena tumpukan sampah tidak hanya berupa botol plastik tapi juga sampah rumah tangga basah dan sisa-sisa makanan. Akibatnya sampah jelas mengeluarkan bau yang tidak sedap. Apalagi ada hewan pengurai seperti belatung ya. Tapi sebenarnya solusinya bukan menutup dengan terpal atau diberi disinfektan pewangi, tapi langsung ini ya dibuang ke tempatnya begitu ya. Diperiksa bagaimana kondisi tempat pembuangan sampah akhirnya. Selain memicu bau menyengat, sampah juga meluber ke jalan dan membahayakan pengendara. Sampah memang selalu menjadi masalah utama. Berbagai cara dilakukan supaya tak menggunung.